Karena perlu maksudnya untuk menghilangkan pemahaman orang bahwa setiap ibadah itu nggak boleh orang tahu, sembunyikan. Buktinya ibadah nikah harus diwalimahkan karena itu adalah bagian daripada riya yang menjadi motivasi itu maksudnya. Saya melihat Abu Santari bangun sekolah Arab kita, saya setuju maksudnya, ya. Ketika orang menyumbang 100 bain 1 juta, orang membeli 200 bain 2 juta, orang algoritma maksudnya bang, ada so motivasi di luar. Jadi kalau kadang untuk pengurus baru langsung ada pengen 2 juta, pengen lalu kita suka miskin, nggak ada korupsi, lalu wartawan busek, di lembung tahun dulu kan, kasih ning nasi dia makan selalu tepat waktu, ning nasi suka miskin alamatnya dia selalu, kondi kompakan ando itu kini sebelum saya permainan dia ya, sampang lalu kaji maksudnya, dari gandon ya, rom lalu 7 lagi kan, aku ndak betul loh, artinya kau ndak untuk nizam, nah peraturan maksudnya. Jadi termasuk ibadah yang diriakan. Kemudian hukum walimah. Kalau walimahnya 1 hari wajib Anda datangi. Kalau walimahnya 3 hari, hari kedua adalah hukumnya sunnah. Hari ketiga hukumnya adalah makruh. Contoh kawin anaknya raja, itu hari itu tolong yang karena masuk hukum dia. Hari pertama hukumnya adalah wajib, hari kedua adalah sunnah, hari ketiga adalah makruh maksudnya. Dan kemudian tidak wajib mendatangi walimah kalau terjadi 2 hal. 1, terjadi praktek maksiat di sana. Mana? Lamar kibut dongkak, narap menonton dan bertua diba, sama talut ayah diba, taruh pakai menjang ditot sudah, aku wajib pembangun atau khusus maksiat. Yang kedua, yaitu walimah yang dipisahkan antara orang kaya dengan orang miskin, VIP ini ya. Salah untuk bahasa, ini nggak setuju betul, ini nggak setuju, nggak tahu nama masuk kan, aku wajib pembangun, harus praktek maksiat waktu. Tapi kalau mulus dia maksudnya aman dalam tongam baik berjauh. Ayah hidup abang oji untuk maksudnya kan ada dengan sudah nomor rebana do sangat nasib do sangat positif do sangat dikit ya kamu itu wajib pakai Allah yang nomor kibut do bang indah wajib dihukum dari tongkal keo ilah pun kibut lain cuma dijelaslah secara hukum Anda lepas daripada tuntutan kalau Anda tidak pergi ke sana. Kenapa? Karena ada warna kemaksiatan yang bisa merubah tentang kewajiban untuk mendatangi walimah yang diundang atau diundangkan kepada kita. Jelas ya. Jadi kalau 3 hari, hari pertama wajib, hari kedua sunnah, hari ketiga adalah makruh. Sebagai riwayat hari ketiga adalah mubah, ya kan? Nah, baru kemudian kalau terjadi praktek maksiat Anda tidak wajib mendatanginya. Atau kalau terjadi penempatan daripada orang ada VIP dan ada yang tidak VIP, itu juga tidak wajib. Kenapa? Karena pasti adalah barisan sakit hati, sebab ada diskriminasi itu maksudnya. Bukankah walimah adalah syiar Allah? Dan bukankah di mata Allah kita adalah sama? Lalu kenapa syiar Allah dijadikan tempat untuk membedakan antar manusia sehingga terklasifikasi dan tersekat-sekat? Maka batallah hukum kewajibannya itu maksudnya. Jelas ya ada? Jelas? Lanjut 92. Tidur. Yang bersuara. Ya. Hasbunallah. Idza dakhala ahadukumul masjidah falyarka rak'ataini qabla an yajlisa. Ketika kalian masuk ke dalam masjid, falyarka rak'ataini, lakukanlah salat 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum duduk. Namanya tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjidah, ketika kalian masuk ke dalam masjid kata Nabi, falyarka rak'atain, lakukan salat 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum duduk. Namanya tahiyatul masjid. Permasalahan apa Anda? Ketika khutbah dan kita terlambat ke masjid sedangkan khatib sedang memandangkan khutbahnya, manakah lebih afdal untuk kita mendengarkan khutbah atau tahiyatul masjid? Dalam hal ini mazhab Syafi'i bagi kepada 2 kaul. Sebagian ulama mengatakan karena khutbah adalah bagian dari salat, maka adalah ibadah muta'alliqah bi nafsil ibadah afdal dan muta'alliqah bi makaniha. Ibadah yang terkait dengan ibadah itu diutamakan daripada hubungan kepada tempat. Maka mereka memutuskan dengarkan khutbah, enggak usah salat. Nah, sebagian ulama mengatakan, ya kan, bahwa
bahwa hadis ini adalah mutlak perintahnya tanpa ada pengecualian, maka mereka mengatakan jadi afdal tetap sholat 2 rakaat. Yang menjadi permasalahan, bagaimana kalau kita sudah duduk, apakah kita harus bangkit lagi? Dan begitu ya. Nah kalau sudah duduk, dalam kitab Syarqah dijelaskan, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah itu akan menggantikan pahala sunnah tahiyatul masjid Anda. Gitu ya. Sama dengan orang berniat melakukan tahajud sudah niat, tapi dia tak kebangun. Akan baru jatuh dari dewa. Maka kata para ulama tafsir, bacalah billahi ma fis samawati wa fil ardi tidur sampai habis 3 ayat akhir Al-Baqarah maksudnya, maka itu pahalanya insyaallah sama dengan pahala tahajud yang tertinggal daripada kita. Jadi dong yang sudah di kawasan Atamawa. Nah susah ngarah itu. Kalau masuk sini, dung ni bodong sudah sini ngaji au ni asal sangat mobil. Terus mencari itu malu rezeki. Ada sok namangan, mati semangat. Oh beri. Mati bawon, ngaman jawab. Ahli ini dukung asli jawab ni. Jangan makan dan mandi. Mengidam hukum malu soalnya selesai. Monang dah udah lagi. Ini tu monang ini. 93 terang. Idza dakhala syahru Ramadan futihat abwabus sama' wa ghulqat abwabu jahannam sulsilat syayatin. Ketika datang bulan Ramadan. Futihat abwabus sama', dibukakanlah pintu langit. Dan jadi tadi dia bawa pintu surga ini kan. Dari asli ini kita pintu surga dia pintu langit tadi ya. Wa ghulqat abwabu jahannam, dan ditutuplah pintu-pintu jahannam. Wa sulsilat syayatin, dan dirantailah syaitan-syaitan. Ketika masuk bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu langit. Karena langit itu bukan cuma setingkat, maksudnya pintunya masih banyak. Wa ghulqat abwabu jahannam, kemudian ditutuplah pintu jahannam. Wa sulsilat syayatin, kemudian dirantailah syaitan-syaitan. Hadis ini supaya tidak tabrakan dengan apa yang kita ketahui. Sebelumnya kita katakan bahwa idza ja'a Ramadan, ketika Ramadan datang dibukakan pintu surga. Ya kan? Kemudian kita fajar adalah matanya dibukakan pintu langit maksudnya. Kenapa? Karena langit itu adalah tempat hantaran daripada segala kebaikan. Dalam kitab Abi Jamrah, dia ta'aqabu fikum malaikatul bil-lail. Ketika pada subuh kemudian pada maghrib, malaikat akan patroli mengantarkan ibadah manusia. Yang kalau subuh adalah ibadah sepanjang malam, kalau maghrib adalah ibadah sepanjang siang. Mereka akan bolak-balik ke langit. Bahasa Arabnya ya ta'aqabun. Patroli, ya kan? Nah, langit ini artinya adalah simbolik atau pertanda atau bahasa isti'arah. Karena langit adalah tempat menyimpan segala kanzun atau berangkas kebaikan daripada setiap hamba. Maka artinya bagaimana? Bukan artinya pintu langitnya yang dibuka, tapi banyaklah peluang kebaikan kepada umat manusia itu maksudnya. Kemudian wa ghulqat abwabu jahannam, bukan pintu jahannamnya yang ditutup, tapi akan banyaklah atau akan semakin kecillah peluang mereka untuk melakukan maksiat. Ini maluat dan tobat berbuat. Lagi pangalipan dan tutup pada betul dia. Lagi panghidup doang nggak mengaris hidup pun. Wajib tidak puasa itu contoh kan, lalu insyaallah doang. Habis maghrib sudah gadisnya sebelum berpuasa itu kan, maka peluang melakukan kejahatan semakin kecil. Wasulsilat syayatin, kemudian keleluasaan daripada syaitan untuk uhuwiyah, apa itu uhuwiyah? Yaitu untuk menggeser keimanan manusia. Itu Allah kecil, maka yang bertindak di situ adalah hawa nafsu. Jadi maksudnya ya, Ramadan adalah bulan pembakaran dosa dan bulan peluang untuk melakukan kebaikan, peluang untuk mengkikis kejahatan, dan peluang untuk memperkecil peluang syaitan. Na'latullah. Itulah bulan Ramadan 94. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada episode selanjutnya. Masih tetap di jam yang sama. Reportasi.com. Pelajaran kedua. Ustaz, ahli undangan ni mungkin. Saya bang. Undangan ni wali baik. Biasa orang bawa undangan lah suka lah. Kita lihat apa? Tidak terkena dia. Betul lah. Pikiran naik dari kita dah. Oh, Murah-murah berpulang. Bisa juga. Sekiranya. oh, kan kita. Oh, Undangan ya. undangan tadi first. Balik. Semua di rumah sudah anggota ahli undang-undang lain. Tetap wajib bang. Dari kita dua ya, dukung tidak dua dia. Ketika kalian diminta. Jadi kalau mukhassis na pada diusul. Harus kenal. Itu yang maksudnya mustafna.
pengecuali maksudnya kecuali harus tanah secara mutlak anggo undangan sudah ditujukan kepada kita maksudnya berarti adalah merupakan perintah maksudnya secara totalitas bahwa kita tadi sepanjang tadi kita tidak menemukan illa yang haram dalam tahun ini dan walima terus walima terus walima pernikahan kita tetap karena perkara sunnah juga maksudnya artinya ulang tahun pengakuan secara serai kan kalau pemerintah ada bongkar dalam pemerintahan wajib syukuran contoh ya kan wajibnya tidak sewajib daripada wajib urus asal hukumnya adalah yang wajib adalah wajib urus kalau yang lain wajib yang lain adalah sunnah tapi sebagai perkara kalau hadis itu maksudnya ditujukan adalah wajib urus Perbaikan deh. Apabila tahu pernah mengingat bunyi pada waktu nasional. Pangan mana betul betul dengan arus daun ini. Terus sih waktu ini ya, terus ini kali banget nih kan. Terus terus ini limbah dari dukun sunah mati dari masjid belum jantan musik kan. Bangkok musik dia pakai. Bisa juga ya. Doa untuk mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika musibah kematian kita, ketika musibah kematian kita di hadapan kita, ketika orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, maka yang pertama dan yang paling utama kita lakukan adalah bersabar atas musibah tersebut. Serta itu menerima ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sambil mengucapkan kalimat istirja, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam hadis Nabi, Semua mendengar berita kematian, ketika mendengar berita kematian. Ketika mendengar berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Allahumma wa'tib minhu 'aqibatan hasanatan. Inna lillahi sesungguhnya daripada Allah wa inna ilaihi raji'un dan kembali kepada Dia. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun yang dijanjikan oleh Maha Pengasih. Wa sadaqa al-mursalun benarlah apa yang disabdakan para utusan Allah. Allahumma wa'tib minhu 'aqibatan hasanatan. Ya Allah, berikanlah imbas yang baik kepadaku daripada musibah yang sedang melintas. Imbas yang baik maksudnya, ya kan? Berikanlah imbas yang baik kepadaku daripada musibah yang melintas. Itu akibat dan hasanah. Baik, kalimat innalillah. Sampai dengan apa yang disampaikan para pujangga, ketika Anda merasa kehilangan, sebenarnya Anda sedang lupa. Anda lupa bahwa apa yang Anda hilangkan itu sesuatu yang diberikan kepada Anda. Kalau kita ingat, maka tidak akan pernah kita merasa kehilangan. Karena menurut Muslim dalam kitab Uqudul Dajjal, في حقوق الزوجين karena Syekh Al-Albani sabuk soal aliyah jadi tempukan dari pinjam dong kang ada di pulau. Jadi Allah pun ada kembali kepada Dia. Dalam kitab Bukhari dijelaskan, inna lillahi kullama akhadha wa lahu ma kunna a'ta. Bi kulli syai'in minhu wa li kulli ajrin musamma. Apapun yang Anda miliki adalah punya Dia, yang diambil adalah kembali kepada Dia. Segala sesuatu adalah milik Dia. Namun ada waktu-waktu dan ada kuota-kuotanya buat Anda. Apapun yang kita miliki tidaklah unlimited, tapi adalah limited edition semuanya. Pada saatnya akan dicabut kembali kepada sang pemiliknya. Karena kita hanya sekadar dititipkan. Anda jangan pernah lupa, apapun yang kita miliki, jangankan rumah dan harta, nyawa kita pun adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan kita lupakan innalillah, karena itu istirja namanya, kembali kepada yang sebenarnya namanya bahasa istirja. Oke. Diingatkan lagi, hadza ma wa'ada ar-rahman. Ini sudah dijanjikan oleh Yang Maha Pengasih. Al-Quran sudah menjanjikan wasadaqal mursalun dan Nabi tidak akan pernah sabda, Nabi tidak akan pernah lupa. Anggo garinda abang maksudna dan lebih pantas maksudna musibah bukanlah dari Allah. Muhammad lebih pantas anaknya tidak meninggal daripada kita. Muhammad lebih pantas ketemu dengan ayah ibunya daripada kita maksudnya. Tapi ini hadza ma wa'ada ar-rahman. Dan ujian kepada orang beriman adalah akan kita lihat bagaimana kesuksesan dia ketika menerima musibah yang Allah Ta'ala berikan. Makanya haditsul qudsi mengancam kepada manusia. Allah berfirman dalam haditsul qudsi. Tentu orang hadis dari Nabi, Al-Quran dari Allah, ya kan? Haditsul qudsi makna dari Allah, lafal daripada Nabi. Man lam yasbir ala qada'i, man lam yasbir ala bala'i, wa lam yarda ala qada'i, falyakhruj min tahta as-sama'i. Orang yang tidak sabar terhadap ujian, tidak ridho terhadap qadaku, maka keluar dari kolong langitku, dari atas bumiku itu dia. Wal yakhruj atau wal yatlub rabban siwahi, dan carilah Tuhan selain aku. Harus beda.
Biasa dua ngaku ini tuan takur deh. Kalau tuan kumpul, nggak ada mengkang itu dia marah. Saya kapeso. Itu pun deh, bukan pun deh. Ada yang pun sudah. Masuk ada yang peluang tak. Misal Nabi tadi, "Idza ahabballahu al-'abda ibtalahu liyusni'a tadarru'a." Ketika Allah cinta dan ingin mengungkapkan kalimat cinta kepada para hamba, Dia akan memberikan ujian kepada si hamba tersebut karena dia dengan mendengar tangisan hamba di hadapannya. Jadi nyakor dulu dari Tuhan tangis kita enggak betap malam batlah tangis, mesti uji Allah, ya kan? Mesti Allah Ta'ala ujian maksudnya. Dan pada hakikatnya puncak iman yang sesungguhnya adalah ketika Anda merindukan sebuah kebahagiaan. Selesai. Fa'indal mauta wusulna habibi ilal habib. Karena kematianlah jembatan yang mempertemukan seorang kekasih dengan kekasihnya, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dirasa dari tidak tergerak karena rindu semangat. Kemudian Allah membawa akibat dan hasan. Ya Allah, jadikanlah setiap musibah menjadi akibat yang baik untuk. Karena ada dua. Yang pertama adalah laisa minna man la tu'khudhu bi'aqal juyub, kata Nabi. Bukanlah golongan daripada kami yang mentokkan kepalanya dan merobek kantong saking sedihnya dia. Pas meninggal ayah di majak bui. Tonton kan? Ulang kalau aku sedih kalau maki ben Cina. Ben suhu deh tinggal saja mak. Tuhan punya dulu ya waktu pada dia itu sibuk kami. Saudara muda-muda. Mudah-mudahan akan pulang ke sini semua dari di maju do tinggal saja mak. Kata dia. Allah benda semua di sini kalau di sini aku. Kasih mesti disalaam di kumpulan mulak dia. Memang sendiri untuk dia beda sendiri dia kan. Arti mentong masih bayi waktu waktu dia kuat. Nah, jadi ada dua efek yang ditimbulkan musibah. Ada efek yang baik namanya adalah akibatan hasanatan. Ada efek yang tidak baik namanya akibatan sayyi'atan. Dia akan mendikte Allah, ya kan? Dia akan komplit sama Allah. Sayyi'at bayar manusia ya Allah pun betul dan kursi mohon dia. Mamiskin bayar meninggal lebih dah dunia. Di mesti mula kalau kecilan bayar kayu dengan meninggal anaknya contoh. Didikte ya Allah. Itu namanya akibatan sayyi'atan. Maka apa yang kita harapkan? Wa kafa bil mauti wa'idah. Mengambil i'tibar dan ikhtibar, mengambil khibrah dari musibah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Salah satu adalah akibatan hasanah. Itu yang kita mintakan pada setiap gelombang musibah yang menghantam kehidupan kita. Makanya diajarkan Nabi. Jadi pesannya, kalimat innalillah menyadarkan kita bahwa apa yang kita miliki adalah milik Allah. Kalimat hadza wa rahman menyadarkan kita bahwa yang kita terima ini sudah diterima para nabi-nabi sebelumnya, para umat sebelumnya. Kalimat Allah mewajib menyadarkan kita supaya kita minta kepada Allah musibah itu memberi warna kebaikan kepada kita, bukan warna yang merusak dan mencoreng iman Anda. Jadi ada 3 besar hikmah. Satu, mengingatkan apapun yang kita miliki adalah milik Allah. Yang kedua, mengingatkan ini sudah diungkapkan dalam Al-Quran bahwa pada saatnya Anda akan kehilangan. Katakan prinsip hidup, kalau Anda tidak meninggalkan, Anda cikal bakal ditinggalkan. Ini baru balik. Kalau mau belajar kok kayak ini sendiri, orang dia ngarai. Ulang nomor 1, nomor 2, untuk nomor 3 tidak terlalu. Sibuk ingkiran kan? Nggak sedikit. Kemudian kalimat ketiga adalah kita minta musibah itu memberikan warna indah kepada kita. Alhamdulillah. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan ketika si sakit sudah jelas-jelas meninggal dunia. Mama Desiano. Penuh pertama melangkah, menutup kedua mata dan lurus semedit sambil membaca. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah dan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup mata naikkan. Harus sesuatu yang bobo. Pasti bobo para bobo musim ulang itu sih ulang. Pulang busuk para dengan mati. Kemudian Kuli untuk rakyat ibu nak pada ayat. Kalau bos mendoble serumah inna lillahi dan inna saja Allah. Perlu yang belum sudah ngambil baca sudah jadi tak itu. Apa yang bayar naik asing ujian semua talai. Jadi di tanah Jawa mana dia pak? Siapa pak? Lo mau tanah yang meninggal. Kalau dia di rumah lupa. Karena tak pernah dia kalau sebetulnya cuma seribu meninggal lain. Dua meninggal apa? Lalu meninggal lain pak. Kalau ingat pengurusan kita maksudnya kan? Dua meninggal. Pado pakasna si orang dalam maksudnya bahwa sadar apa sadar. Daroon mengulangi kan? Mengulangi. Nah, kumpian ada bondo. Rupanya salah banget setelah bayar meninggal dalam lain. Oh, bayar na udah. Tinggal saja mak. Anak kecil. Oh, na udah anjing. Na udah sedih.
meninggal. Udah, si bapak musim meninggal saja. Nah, udah kudun yung kapya. Markubis. Kung kaya na meninggal saja. Dalong na ito, tiba turun ini. Alam ko po, dalong tayo. Ano meron sa alam? Anong meron sa alam? Mas nililibig ko kinasang banji na matilibid na diya yan. Bakit banji? May tutup ng torang. Alam ba pa rin yung umating mali? Yung kapupan yung kapkaray mo kunay. Sa tolong ka. Namarlay ka nito gidang. Sampai tu dalam orang tu naik pompa seliku dari anda dalam naik tadi tadi orang lain. Kalau tak, ini ni nak hubung tu son. Yang bisa nak orang yang yung kapalay muntun. Tapi namar shooting tu saja. Ngalai tak kita ni tu saja. Lalu rendang bayar baju lain kalau pergi. Roma baju sudah pergi. Kalau pergi dengan tu betul bayar bismillah wa ala bidah bacaan segala macam tahu itu lubus sekali betul orang betul dia. Rapi dulu sih. Pasang. Sangat juga bersuara menjadi manji. Yung kau diunggijang menginak al-lain. Yung kau menginak al-buris pemerintah. Al-Quran lain meninggal al-mahbub. Al-Quran al-mahbub al-Jama al-Bani. Kalau posisi ayah. Kita sudah dalam tolak kalau ayah menggantung. Jos ay kulang 6 ada buri. Saya tentu akan mengatakan, ya kan? Pilihan cuma dua, ya kan? Insakun bima'rufin atau tasrihun bi'ihsan. Insakun bima'ruf tahan dia dengan baik-baik, atau lepaskan dia dengan baik-baik selesai. Kung gantung bantai bengko, mangidonak mo, jalan hidup, tingnan sa Diyong. Paano kung mag-ido ko din? Mana susah, ya kan? Gusto minum kita, maksudnya mengidumlah relasyon hikmah bila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kegulang sa lain mo, ayah. Tunay overdosis. Pulang mati jong-jong ugi. Marnia saja. Pas dulu soalnya cerita ya. Doa aku kumpul doa. Di dalam kumpul doa. Ada dia jual kumpul doa aku dengan Ampung natabu dan minum khamar. Berikan kepada saya khamar sebanyak-banyaknya. Kurung saya dalam 2 tahun jangan ganggu. Dikabulkan. Pas tahu doa yang dibuka, bangunan bortong mati. Rontong nasa ampung natabu dan ada bulunya. Lenjong ada bulu ulang kamu selama setahun ya. Rak dia masuk usen tongkat. Pas tahun kemarin dia mati. Lalu apa yang Allah kota begitu dia sekali manusia 1 tahun rak masuk pas keluar kolas. Jangan kok bro, gampang login dia. Dan gue sekali dengan air kunci. Pulang juga ini sudah berkobul pulang sana. Baru kemudian menutup kedua mata dan sambil membaca palangan ayat itu tuh. Bahwa